Halo Nabila. Cek cek cek. Tadi ada, kok sekarang nggak ada ya? Apa aku nggak WhatsApp? Kok nggak ada yang join? Halo, ini Nabila ya atau Nadira? Nadira, Kak. Oke, eh, suara saya kedengeran ya? Kedengeran? Oke, eh, kita coba tunggu Nabilanya bentar ya sebelum mulai. Oke. Sebelumnya kenalin kakak Fatur Rahman. Di sini sebenarnya kakak cuma one time replacement aja karena Kak Willy Sihombingnya berhalangan hadir hari ini. Boleh perkenalan singkat dulu nggak? Ini dengan Nabila sama Nadira ya. Oke, Nadira kalau mau open cam juga nggak apa-apa sih, biar kita lebih face to face ini sih. Oke, eh, terakhir sama Kak Willy belajar tentang bentuk akar ya. Oke, kalau gitu kakak coba jelasin singkat lagi, review bentar terkait yang bentuk akar. Abis itu nanti kita coba soal-soal yang agak ribet dikit kali ya. Sebentar. Oke, ini kakak share screen kelihatan kan ya? Kalau misalkan ada yang miss atau penjelasan kakak kecepatan atau ada yang kurang dipahami, nggak apa-apa banget buat langsung ngomong ya atau raise hand gitu. Nggak apa-apa guys, santai-santai. Kita belajar enjoy aja malam ini. Yang pertama, jadi bentuk akar. Udah pasti kan ada akarnya ya. Akar tuh yang bentuknya nih kayak gini. Kayak perfect square gitu. Sorry. By the way, lebih enak dijelasin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya? Indonesia aja ya. Gak apa-apa banget buat on mic guys. Santai aja. Oke, jadi yang pertama definisinya dulu. Bentuk akar udah pasti yang ada kayak akar gini ya. Terus tujuannya apa? Apa sih sebenarnya merasakan bentuk akar tuh? Ya basically untuk ngebuat bentuknya jadi nggak ada akarnya gitu. Jadi contoh misal kakak punya kayak langsung aja deh coret-coret misal 3 per akar 7
Sebenarnya ini bukannya nggak boleh sih di dalam math, tapi kayak apa ya, nggak cantik aja gitu kelihatannya. Jadi ini mau kita ubah akar 7-nya itu biar bawahnya nggak bentuk akar. Caranya adalah dengan mengalihkan dengan angka yang sama atas bawah si penyebutnya ini. Jadi kalau misalnya di sini akar 7 ya berarti dikalinya dengan akar 7 per akar 7. Kira-kira ini kenapa boleh dikali? Ada yang mau jawab dulu nggak? Nabila, Nadira? Maksudnya kenapa ya? Kayak kok tiba-tiba random banget kayak dikali dengan akar yang bawahnya. Terus kenapa atas bawahnya harus sama gitu? Mau coba jawab? Jadi kalau misalkan kita lihat nih ya, meskipun kita nggak tahu nih akar 7 itu berapa. Tapi kalau misalkan akar 7 dibagi akar 7 kan udah pasti angka yang sama dibagi dengan angka dia lagi, pasti kan hasilnya satu. Nah, kalau misalkan sesuatu dikali satu, itu udah pasti kan angkanya sendiri kan. Jadi basically secara konsep ini nggak ngerubah nilai gitu. Jadi cuma ngerubah bentuknya aja menjadi lebih sederhana. Nah, cara ngalinya gimana? Langsung aja kita kali kayak biasa. 3 kali akar 7 ya 3 akar 7. Akar 7 kali akar 7, akar 49. Nah, 3 akar 7-nya tetap. Habis itu akar 49 itu berapa? 7 kan? Jadi dari sini juga kita sebenarnya bisa tarik kesimpulan kalau misalkan ada akar dikali akarnya lagi, itu nanti pasti akarnya hilang. Sederhananya kayak gini. Sampai sini aman? Oke. Kita lanjut next slide. Sebenarnya ini buat apa sih? Jadi yang pertama, kalau secara konsep ya, untuk memudahkan perhitungan operasi. Jadi kalau misalkan kayak tadi, bawahnya masih bentuk akar. Contoh 2 per akar 5 ditambah 3 per akar 6. Ini kan kayak ribet gitu ya cara nambahnya. Ya kita rasionalin aja, satu-satu. Kita rasionalin yang kiri 2 akar 5 dikali dengan akar 5 per akar 5, udah pasti nanti bawahnya jadi nggak bentuk akar, terus yang kanan juga. Mau coba kerjain dulu nggak? Kakak kasih waktu 4 menit kali ya buat coba yang ini. Kalian bentuk dulu aja ke dalam bentuk rasional. Maksudnya akarnya dihilangin. Baru nanti kita kerjain bareng-bareng penjumlahannya. Oke, bisa bagi tugas aja sih biar lebih cepat. Nabila yang 2 per akar 5 kali ya. Nadira yang 3 per akar 6. Kita coba review dikit. Kalau misalkan bingung langsung tanya aja ya. Kalau udah raise hand atau kasih icon jempol aja ya.
Nadira udah? Oke. Udah, mau coba jawab? Nadira tadi kerjain yang 2/5 atau 3/6? Gak apa-apa, santai aja guys. Kita ngobrol aja. Yang mana? Kayaknya 3. Oke. Oke, coba kita breakdown satu-satu ya. Yang 3/6 dikalinya dengan, oh ya, saya tulis titik, kali itu dengan titik ya, atau dot gitu, karena biar nggak rancu sama X. Nah, dikalinya dengan berapa, Nadira? Akar 6. Akar 6 per akar 6 ya. Oke. Jadinya kan 3 kali akar 6, 3 akar 6 per akar 6 kali akar 6, 6. 6. Nah, kira-kira ini bisa disederhanakan lagi nggak sih? 3 sama 6-nya? Bisa. Bisa dibagi dengan 3. bagi 3 bisa ya. Bagi 3 dapat 1, 6 bagi 3 dapat 2. So, berarti jawabannya 1/2 akar 6 atau akar 6/2. Nabila tadi, yang 2 per akar 5-nya berarti jadi berapa? Sorry, dikali berapa? Dikali akar 5. Akar 5 per akar 5, oke. Nah, jadinya 2 kali akar 5, 2 akar 5 ya, per akar 5 kali akar 5, 5. oke. 2/5 bisa disederhanakan lagi nggak? Enggak ya, jadi kayak gini aja. Oke, udah dapet jawabannya, kita masukin nih ke sini. 2 per akar 5 tadi jadinya 2 akar 5 per 5, dan ditambah dengan 1/2 akar 6. Nah, kebayang cara ngerjain yang ini? Kalau mau dilanjutin ya, sebenarnya materi kita kan rasionalin bentuk akar sampai sini aja juga udah aman sih. Cuman kalau mau dilanjutin, ini jadinya, ini saya tulis sama dengannya ke bawah aja ya, biar lebih rapi aja sih. Masih ingat caranya kalau misalkan penjumlahan pecahan? Gimana caranya? Disamain penyebut ya. Oke, kita common denominator. Berarti 5 sama 2 kira-kira ketemunya di mana? Atau KPK-nya berapa ya? Kita bikin garis itu. 10. 10. Oke. Habis itu gimana caranya? 10 dibagi 5 ya. 10 bagi 5, 2 kali 2 akar 5, 4 akar 5. Sorry. 4 akar 5 ditambah 10 bagi 2, 5 ya. 5 akar 6. Nah, kira-kira dari sini masih bisa dikerjain nggak? Atau ini udah final answer-nya? Kayak 4 tambah 5 jadi 9, terus akar 5 tambah akar 6 jadi akar 11. Bisa kayak gitu nggak? Atau sampai sini aja? Bisa? Enggak, karena kenapa, Nadira, kira-kira? Berbeda. Oke, berbeda akarnya ya.
Ya. Atau ibaratnya suku-sukunya tuh beda gitu. Yang satunya punya akar 5, satunya punya akar 2. Kalau dikali bisa ya, kalau ditambah sama kurang nggak bisa. Nah ini contoh simpelnya, jadi kayak lebih mempermudah perhitungan. Terus yang kedua standar penulisannya biar apa ya, secara matematikal itu lebih diakui. Yang ketiga untuk operasi aljabar lanjutnya biar lebih gampang. Ya ini tadi contohnya, bawahnya udah nggak bentuk akar kan jadi bisa dihitung. Nah ini sebenarnya cara-caranya tadi aja sih yang kita sebenarnya udah bahas. Jadi kayak kalian lumayan agak cepet ya. Atau ini udah diajarin sama Kak Willy sebelumnya? Contoh terakhir deh sama Kak Willy soal terakhir, masih inget nggak bentuknya kayak gimana? Coba kasih satu contoh. Nabila deh. Atau di sekolah. Kelas 10 kan ya, kelas 10 kayaknya lagi belajar eksponen bentuk akar gitu ya. Terakhir bentuknya kayak gimana? Perkalian akar. Perkalian. Contohnya gimana? Kayak terakhir akar 3 kali 2 akar 6. Oke. Akar 3 kali 2 akar 6. Oke, gini. Oke. Kebayang kalau misalnya kayak gini cara kerjainnya? Nadira, bisa nggak kira-kira? Kalau misalnya kayak gini. Jadi berapa? Yang di luar akar dikali di luar akar, yang di dalam dikali di dalam. Jadi berapa? 2 akar 18. Oke. Kira-kira ini udah bentuk yang paling sederhana nggak? Atau bisa dikecilin lagi? Maksud kecilin tuh diubah angka di dalam akarnya jadi lebih kecil. Bisa. Bisa. Jadinya? 6 akar 2. Oke, coba. Kira-kira 6 akar 2 tuh dapat dari mana sih? Mau coba jelasin? Kakak aja. Oke. Jadi 18 itu kan sebenarnya berapa kali berapa? 3 kali salah. 3 kali? Betul. Iya betul. 3 kali 3 kali 2. Iya, atau 9 kali 2 ya. Nah, 9 itu kan kuadrat sempurna. Jadi kita bisa keluarin 9-nya jadi dari akar. Akar 9 kan 3. Jadinya 3 akar 2. So 2 kali 3 kan 6. Jadinya 6 akar 2. Oke, sampai sini ya. Maksudnya sampai sini aman ya? Oke. Kita coba kali yang bawahnya ada 2 angka kali. Nih contohnya kayak gini. Kalau misalkan tadi kan penyebutnya kayak cuman akar 1 angka doang kan. Ini kalau misalkan penyebutnya itu 2 angka, terus dia dipisahin tanda tambah atau kurang. So basically konsepnya adalah kalau misalkan kita punya 1 per akar 5 tambah akar 2, kita kali aja dengan lawan bawahnya. Bawahnya kan tadi akar 5 tambah akar 2, ya berarti kita kali dengan akar 5 min akar 2. Habis itu dikali kayak biasa. 1 kali akar 5, 1 kali akar 2 min akar 2. And then yang bawahnya kali pelangi aja. Ya, jadi akar 5 kali akar 5, akar 25, terus di sini kenapa ditulis kayak gini? Jadi masih inget nggak sih bentuk yang misal ada A
square min B square equals to... Masih inget nggak kalau misalkan ada A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 itu kan akan sama dengan A plus B kali A min B ya. Sebenarnya ini penulisan singkatnya aja sih, makanya jadi kayak gini. Cuman penjabarannya ya kayak biasa, A kali A kali min B, B kali A, B kali min B. Dapatlah nanti jadinya atasnya tetap akar 5 min akar 2, bawahnya jadi 5 min 2, yaitu 3. Udah deh, jadi kayak gini. Contoh yang ini, paham? Kalau malas ngomong, break aja guys. Aman ya? Oke, coba saya kasih contoh soal sendiri aja deh. Misal kalau misalkan kakak punya 2 per akar 3 tambah 4. Coba ini buat Nabila, yang ini buat Nadira. Misal 5 per 3 dikurang akar 7. Coba yang ini ya. Sebentar, ini angka 3. Oke, coba 4 menit. Dikerjain ya, satu-satu. By the way, ini kakak kirim link Jimit-nya kalau misalkan nanti tiba-tiba Jimit yang sekarang ini habis. Jadi bisa save dulu aja.
Kalau misalkan udah bilang ya, 1 menit lagi. Oke, udah selesai? Mau siapa dulu yang jawab? Oke, Nadira coba boleh. Nadira yang bawah ya. Oke. 15 Coba ini dikali dengan berapa dulu? dikali 3 tambah akar 7 Oke. per 3 tambah akar 7. Iya. Jadinya 5 kali 3 iya 15 ya. ya 15 ditambah tambah 5 akar 7 oke. Per 9 kurang 7. oke. Saya anggapnya kamu udah paham ya kenapa cuma 9 kurang 7. Karena ini kali ini jadi min 3 akar 7 ditambah 3 akar 7 jadi 0 kan? Oke? Iya. Nah, habis itu gimana nih? Jadinya bawah 15 tambah 5 akar 7 per 2. Oke. Sebenarnya kalau mau dilanjutin lagi bisa sih 15 bagi 2 plus 5 akar 7 bagi 2 ya. Tapi sampai sini aja harusnya udah benar. Oke, ada pertanyaan Nadira? Tidak. Oke, coba Nabila. Kebayang yang ini kerjainnya gimana? Dikalinya dengan dikali dengan Kayaknya apa ya ganti gimana? kurang paham gitu. Ada yang salah ya? Iya. Enggak. Oke, Mana ya? Pokoknya gitu loh. nggak apa-apa. Kita kerjain bareng biar benar. Ini dikalinya dengan kan tadi yang bawah kiri itu akar 3 plus 4 ya. Berarti kita kali dengan akar 3 min 4. Tadi kira-kira salahnya di mana? Nabila. Salahnya di Salahnya nggak buat kayak yang gitu tadi. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita coba Udah kerjain. jauh. Tapi bareng-bareng ya. Oke. Sampai sini aman? Dikali 3, sorry, akar 3 min 4 per akar 3 min 4. Bingung nggak? Dapat dari mana?
Bingung. Bingung kenapa kayak gini? Oke. Jadi sebenarnya simpelnya kayak gini aja. Yang sebelah kiri, kita fokus ke yang bawah ya, yang penyebutnya. Nah, kalau misalkan di sebelah kiri ada akar 3, 4, berarti kita mau kali dengan angka yang sama. Cuman beda tanda doang. Itu clue-nya. Jadi kalau misalkan di bawahnya akar 3, 4, udah pasti di sini akar 3, 4. Terus akar 3, 4. Tapi kalau misalkan yang di kiri itu plus, yang ini plus, kita mau ubah itu jadi minus. Kenapa? Biar nanti yang bawahnya itu jadi kayak hilang gitu bentuk akarnya. Atau nggak bertambah banyak. Kalau misalkan dua-duanya plus kan nanti pasti jadi makin banyak dong. Kalau misalkan satunya plus, satunya minus, jadi kayak saling menghilangkan. Itu kenapa kita kali dengan lawannya. Oke? Aman sampai sini? Aman. Nah, habis itu kita kali pelangi kayak biasa. Kali pelangi itu maksudnya ya bentuknya kayak pelangi. Misal ini dikurung aja biar lebih rapi gitu ya. Biasa anak-anak ngerjainnya kalau misalkan kurung lebih enak. Nah, udah deh. Kalau udah kayak gini, jadinya 2 kali akar 3, habis itu 2 kali min 4. Bawahnya sebenarnya kan ini kali ini kali ini. And then ini kali ini kali ini. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Yang atas dulu, 2 kali akar 3. Jadinya 2 akar 3. 2 akar 3, oke. 2 kali min 4. Positif kali negatif? Negatif ya. 2 kali 4? 8. 8, oke. And then bawahnya, kita coba kerjain panjang dulu ya. Nanti baru saya kasih tahu shortcutnya. Akar 3 kali akar 3. Jadinya akar Akar 9. 9. Akar 9 itu berapa? 3. 3. And then akar 3 kali min 4. Min 4 akar 3. Iya. Min 4 akar 3. And then 4 kali akar 3. Empat akar 3 ya. Nah, yang terakhir 4 kali min 4 berapa? Positif. 16. Iya, 16-nya positif atau negatif? Negatif. Negatif 16. Udah sama dengan, berarti kan atasnya tetap ya. 2 akar 3 min 8 per. Nah, di sini kan sebenarnya ada yang bisa dihilangkan. Maksudnya saling menghilangkan jadi 0. Ini kan min 4 akar 3 ya. Ditambah 4 akar 3 kan jadi 0. Jadi saya cross aja kayak gini ya. Aman? Habis itu berarti kan sisanya tinggal 3 min 16. Udah tinggal ditulis 3 min 16. Berarti sini aja ya. Final answer-nya jadi 2 akar 3 min 8 per 3 dikurang 16 berapa? Min 13. Min 13. Kira-kira ini bisa dikecilin lagi nggak angkanya? Atau udah kayak gini aja?
Bisa? Nggak bisa ya? Yang 13 aja prima, terus 2 itu ya mau dibagi berapa lagi? Jadi udah sampai sini aja. Nah, oke, sampai sini aman atau ada yang bingung? Aman ya. Nah, Dira aman? Atau menurut kalian ini kegampangan ya soalnya? Coba kita next level. Ini contoh. Nah, ini sebenarnya bentuk yang tadi. Saya mau sengaja aja sih review, bukan review ya. Coba bahas soal yang tadi. Kalau misalkan kalian udah paham, ya berarti emang speednya lebih cepat kelas ini. Nah, karena tadi udah aman, jadi ya ini harusnya aman-aman aja. Paling nanti kalau misalkan dia bentuknya kayak gimana caranya jadi factorize gitu. Contohnya, hmm, misal coba kalau misalkan soalnya kayak gini gimana? Dua pas. Oke, coba kerjain ini hmm, 3 menit ya. Sampai 1939. Udah selesai? Udah 1 menit lagi.
Oke, time's up. Mau coba jawab? Atau masih kerjain? Kita coba bahas bareng ya. Oh, mau kerjain dulu? Ya udah boleh. Mau dilanjutin dulu? Apa mau dibahas? Bahas aja. Ya, jawab guys. Kita coba bahas bareng ya. Kalau misalkan pakai teori yang tadi, berarti ini dikalinya dengan berapa? Nabila coba. Atas bawahnya berarti 5 5 tambah akar tambah 12. ya. Bawahnya 5 tambah akar 12. Iya. Kayak gini boleh. Tapi kalau misalkan mau angkanya lebih kecil, sebenarnya ini bisa aja sih. Tapi kan nanti 8 kali 12, 96 itu agak gede ya. Kita sederhanakan dulu si akar 8 dan akar 12. Kira-kira bisa disederhanakan nggak sih? Jadi kayak bentuk. Yang tadi akar 18 itu kan 9 kali 2 ya. Nah, 9-nya bisa dikeluarin dari akar jadi 3 akar 2. Nah, kalau bentuk ini kita bisa coba sederhanakan lagi juga biar nanti angkanya lebih kecil gitu. Lebih gampang hitungnya. Coba yang 2-nya tetap, terus kira-kira akar 8-nya jadi berapa? 2 Nadira. akar Oke. 2 akar 2. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Satu-satu itu kan ada akar 12 nanti. Nadiranya akar 12. Jadi 2 akar 2. 2 akar 2. Kenapa 2 akar 2? Karena akar 8 itu kan 4 kali 2 ya. Nah, 4-nya dikeluarin dari akar. Oke. Terus coba Nadira bawahnya. Akar 12 tuh jadi berapa ya? 2 akar 3. Oke. Karena kenapa jadi 2 akar 3? Karena 12 itu 4 kali 3. Oke. 4-nya dikeluarin dari akar jadi 2. 2. Oke. Nah, habis itu ini berarti dikali dengan berapa? Nadira coba. Kan tadi Nabila jawabnya yang apa? 5 tambah Tambah 2 akar 3. 2 akar 3 per 5 tambah 2 akar 3. iya. Terserah sih ini kalian mau kerjain yang mana, atas boleh, bawah boleh, pasti nanti hasilnya sama. Mau kerjain yang mana kira-kira? Kita coba yang bawah aja ya. Kayaknya angkanya lebih kecil, jadi lebih gampang kalinya. Oke, coba Nadira yang atasnya. Jadi berapa nih? Nanti yang bawahnya Nabila. 2 kali 5. 2 kali 5. Ya, 2 kali 5 10. 10. And then ditambah dengan Tambah masih ingat? Ini kali ini. Terus ini kali ini. Oh, Ini kali ini kali ini. Jadinya ditambah tambah 4 4 akar 3 ya. akar 3. Oke. And then ditambah dengan Tambah dengan tambah 10 10 10 4. kok 4? 4. Mana Menurut ini kali ini ya. Jadinya 10 10 akar akar 3. 10 akar 2 nggak sih? 10 akar 2.
Ya enggak? 10 akar 2 ya. Mm. Oke. Berarti yang terakhir baru ditambah dengan 2 akar 2 kali 2 akar 3. Berapa tuh? Ini kali ini. 2 kali 2, 4 ya. Akar 2 kali 3. Berapa? Berapa? 6. Kayak masih di on mic deh. Off mic deh. Jadinya 4 akar 6 ya. Kira-kira dari perkalian Kira-kira dari perkalian ini ada yang bingung nggak? Atau bingungnya di mana? 4 akar 3, 10 akar 2, 4 akar 6. Ada yang masih dibingungin? Mau nanya, Ya, boleh. 10 tambah 4 akar 3, akar 3-nya itu dapat dari mana? Ini. Saya coba pakai beda warna kali ya. 2 kali 5 paham dari mana? 2 kali 5. Amin. Kalau saya 10 itu dapat dari 2 akar 5. 2 kali 5 ya. Nah, yang 4 akar 3 itu dapatnya dari ini kali ini. 2 kali 2, 4, ditambahin di akar 3-nya. Aman nggak? Atau masih bingung? 2 kali 2 akar 3. Berapa kira-kira? 4 akar 3. Iya, makanya di sini jadi Oh, 4 akar 3. Oke? Aman? Kalau 10 akar 2-nya dapat dari mana? 2 akar 2 kali 5. Iya, benar. Terus kalau 4 akar 6 dapatnya dari? Akar 2 kali 2 akar 3. 2 akar 2 kali 2 akar 3. Oke. Aman ya? Ada lagi yang bertanya? Enggak. Nadira aman? Oke, lanjut ke yang bawahnya, Nabila. Berarti jadi berapa nih? 5 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 5 pangkat 2 tambah 2 akar 3 kali 2. 2 akar 3 kali 2 akar 3 pangkat 2. Oke. Kamu kalau misalkan ngerjain kayak gini lebih gampang atau lebih susah? Misal A min B dikali A plus B itu kan A kali A kuadrat ya. Dikurang AB ditambah AB ditambah B kuadrat. Coba lihat yang bentuk AB-AB ini. Kira-kira paham nggak dapatnya dari mana? Iya. Nah, berarti kalau misal kita bikin simplify lagi, kan di situ ada min AB sama plus AB ya. Ini bisa saling menghilangkan nggak sih? Jadi 0. Berarti tinggal A kuadrat ditambah, ini min. Ini harusnya tandanya min. Kira-kira kenapa tandanya min? Nabila. Kenapa yang di sini tandanya min?
Karena min AB sama AB positif dihilangkan. Iya. Maksudnya min AB kali plus AB kan jadi min B kuadrat ya. Min kali plus itu min. Oke. Berarti ini kita bisa bikin lebih sederhana jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Kebayang? Jadi kalau misalkan di sini dikali ini tapi dia beda tanda, udah pasti kayak gini bentuknya. Nah, coba yang ini kita terapkan ke soal ini. Pasti nanti akan lebih cepat kerjainnya. Sebenarnya terserah kalau misalkan kalian mau pakai cara panjang. Tapi kan kalau pas ujian kita dituntut waktu gitu ya. Gimana caranya kerjainnya lebih cepat gitu. Kalau misalkan ada yang cara cepat, kenapa pakai yang lama? Nah, jadi kalau misalkan kita pakai yang AB-AB ini, jadinya gimana? Langsung aja ya, dikurang 10 akar 3. 10 akar 3. Bentar, dari mana ya? Oh, 5-nya dikali 2 akar 3. Oh ya udah, kalau masih mau pakai cara lama, coba. Kita jadi 10 akar 3, and then dikurang 10 akar 3 ya. Ya enggak, guys? Sampai sini masih aman kan? Baru dikurang dengan 2 akar 3 kali 2 akar 3. Berapa? Dikurang dengan 2 akar 3 kali 2 akar 3. Berapa? 4 akar 9. Iya, 4 akar 9 itu akar 9 kan 3 ya. Jadinya 4 kali 3, yaitu 12 ya. Nah, sebenarnya yang 10 akar 3 sama 10 akar 3 kan tadi jadi saling menghilangkan ya. Ini dan ini. Jadi ya kita bisa hilangkan aja. Makanya saya tadi bikin shortcut rumus kayak gini. Pokoknya kalau misalkan ada A plus B kali A min B, itu udah pasti nanti jadi A kuadrat min B kuadrat. Bentar, kok ini nggak lurus ya? A min B kali A plus B. Oke, sampai sini aman? Udah deh, kita hitung hasil akhirnya berarti. Jadinya bentar. Nih. Yang atasnya jadi berapa, Nadira? Ada yang bisa dioperasiin nggak? Dihitung tambah kurang gitu. Ada? Yang satunya nggak punya akar, yang satunya punya akar 3, terus akar 2 sama akar 6. Kira-kira itu sama nggak? Satu term nggak? Satu suku nggak? Enggak ya? Enggak. Jadi udah nggak bisa diapa-apain. Kita tulis panjang kayak gitu aja. Jadinya 10 tambah 4 akar 3 dikurang 10 akar 2 plus 4 akar 6. Bawahnya berarti jadi berapa, Nabila? 5 kurang 12. Iya, 25 kurang 12. Mau langsung jawaban aja nggak? Biar nggak panjang nanti. Berapa? 13. Berapa? 13. 12. Oke, udah sampai sini berarti jawaban akhirnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? 。
Enggak, masih aman? Kalau misalkan ditanya, kira-kira yang tadi bingungnya di coba kalian kerjain ini aja deh. Kita coba breakdown satu-satu ya. Ini sebenarnya kalau ngikutin PPT udah selesai sih, tinggal latihan soal. Tapi coba kayaknya kalian masih agak bingung kalau misalkan bentuknya kayak gini. Misal saya punya akar 2 plus akar 2 itu berapa? And then akar 3 plus 5 akar 3 dikurang 4 akar 3 and then misal saya punya 8 akar 2 plus akar 18 dikurang akar 8. Terus ntar yang ini aja dulu kali ya. Coba ini dikerjain, kita kerjain cepat aja ya. Ada yang mau jawab nomor 1? Kalau enggak, saya tunjuk nih. Atau mau coba jawab dulu, coba. Nomor 1 ya, kita kerjain bareng-bareng. Nomor 1 dulu. Kira-kira gimana? Hasilnya jadi akar 4 gak sih? Oke, simpen jawaban. Nadira, kira-kira berapa? Belum, oke. Satu menit ya. Udah? Jadi berapa? Yang satu aja dulu. Akar 8 atau enggak 2 akar 2. Oke. Kita coba kerjain bareng-bareng ya. Mana tadi? Nabila kenapa kepikiran akar 4? Karena 2 tambah 2. Oke. Nggak apa-apa sih, emang banyak murid yang ngelakuin kesalahan kayak gitu. Tapi kalau misalkan plus, nggak bisa ya. Plus minus tuh nggak bisa langsung ditambah atau dikurang. Kalau misalkan kali kan bisa. Kayak contoh saya punya akar 3 kali akar 2. Ini bisa langsung jadi akar 6. Atau akar 20 dibagi akar 4. Nah ini bisa langsung jadi akar berapa kira-kira? Akar 20 bagi akar 4. Akar? 5. 5. Oke. Kalau misalkan kali bagi bisa langsung dihitung. Kalau misalkan tambah kurang, nggak bisa. Jadi, kalau misalkan kayak gini bentuknya gimana? Contoh, paling simpelnya kayak gini. Misal kalian punya 1 apel sama 1 apel. Ini jadinya berapa apel? 2 apel. 2 apel. Oke. Kalau misalkan ada 8B dikurang 6B, ini kira-kira berapa?
2B. 2B. Karena 8 dikurang 6, terus tambahin B-nya. Ya. Nah, hal ini juga kita bisa terapin di bentuk akar. Jadi ibaratnya akar 2-nya itu A. Kalau misalkan ada A tambah A2A, berarti kan kalau misalkan ada akar 2 tambah akar 2, ya 2 akar 2. Kayak gini ya. Sampai sini, aman? Atau kalau bingung langsung tanya aja. Aman ya? Coba yang nomor 2, Nadira, jadi berapa? Berapa? Dua akar 3. Oke, dapatnya dari semangat. 1 tambah 5 kurang 4 akar 3. Oke, 1 tambah 5, 6, kurang 4, 2. Nabila aman nggak? Kenapa kayak gini? 2-nya itu dapat dari mana? Sebelah kiri akar 3. Nabila, kira-kira 2-nya itu dapat dari mana? 2-nya dapat karena 1 tambah 5 terus dikurang 4. Oke, aman ya? Coba yang ketiga. Udah dikerjain? Jadi berapa? By the way, saya mau ke toilet bentar ya, dikerjain dulu. 2 menit. Baik.
Oke, I'm back guys. Gimana? Udah selesai? Coba kita bahas bareng ya. Nomor 3. 8 akar 2 tambah akar 18 dikurang akar 8. Kira-kira gimana caranya? Atau apa yang harus kita lakuin dulu? Kita ubah 18 sama 8-nya jadi bentuk yang lebih sederhana ya. Oke, 8 akar 2-nya kan udah paling simplify ya. Jadi kita nggak bisa apa-apain lagi. Terus kita coba ubah akar 18-nya. Nabila, akar 18 kalau diubah jadi berapa? 3 akar 2. Oke, 3 Karena salah. 6 kali bukan. ayo berapa? Tadi. 9 dikali 2 Iya, ya? 9 kali 2. Oke, 9 itu akar 9 itu 3. Terus bawahnya akar 8 jadi berapa Nabila? 2 akar 2. Oke, 2 akar 2 karena gitu. karena 8 itu kan 4 kali 2 ya. Nah, 4 itu bisa dikeluarin dari akar jadi 2. Kayaknya ini angkanya terlalu gampang kali ya. Tapi nggak apa-apa. Kita kerjain dulu baru nanti kasih soal yang susah. Nah, ini semuanya kan ada akar 2-nya kan. Ibaratnya itu akar 2-nya kita ubah jadi variabel ya gitu. Ibaratnya A, berarti kan semuanya punya A. Nah, kalau udah kayak gini baru kita bisa tambah atau kurang. Udah deh, jadinya 8 tambah 3 kurang 2. Akar 2. 8 tambah 3, 11 dikurang 2, jadi 9 akar 2 ya. Oke, sampai sini aman? Ada pertanyaan dulu nggak? Mau nanya, Iya, boleh. kalau misalnya akar 18 itu bukan 3 akar 2 tapi 2 akar 3 gimana? Jadi 2 akar 3. Kenapa 2 akar 3? Karena 9 kali 2. Oh, bentar. Akar 18 itu kan 9 kali 2 ya. Kenapa enggak, maksudnya 2-nya dikeluarin, akar 3 kayak gini? Ya kebalik sih, kebalik. Iya, kebalik. Nggak tahu jawabannya kenapa? Karena kebalik ya, nggak boleh kebalik. Jadi, contohnya kayak gini deh. Misal saya punya akar 32. Ini kira-kira bisa dikecilin nggak? Jadi berapa akar berapa? Jadi berapa? Cluenya adalah 16. 32 itu berapa kali berapa? Yang salah satunya kuadrat sempurna. Sebenarnya 32 itu kan bisa 1 kali 6, 1 kali 32, 2 kali berapa, 3 kali berapa, 4 kali berapa. Nah, kalian pilih aja angka-angka itu. Yang salah satunya itu kuadrat sempurna. Biasanya ada yang ngomong juga perfect square kan. Jadi intinya angka yang kalau diakarin itu jadi angka integer, nggak desimal lah gitu. Nah, kira-kira berapa? 32 itu kombinasinya.
Berapa? Dapat? 32 itu adalah berapa? Nadira? 16 kali 2. Kali 2. Nah, 16-nya kan bisa dikeluarin dari akar ya. Jadi, berapa akar 16? 4 ya. Jadi 4 akar 2. Aman yang ini? Ada pertanyaan dulu nggak? Coba, kalau misalkan akar woi. 27 kira-kira berapa? Coba 30 detik. Kira-kira berapa? Cluenya adalah berapa kali berapa yang salah satunya kuadrat sempurna, hasilnya 27. 27 itu kan kombinasinya dikit deh kayaknya. Tiga akar 3. Iya. Kenapa 3 akar 3? 9 kali 3. Iya, 9 kali 3. Nah, akar 9 itu kan 3. Oke? Aman ya yang ini? Coba, kalau misalkan angkanya satu lagi ya, habis ini kita lanjut next. Akar 128 kira-kira berapa? Yang ini 1 menit deh. 20-15 nanti. Oke, udah. Jadi berapa? Belum ditulis tadi ya. Kira-kira 128 itu berapa kali berapa? Nabila mau jawab? Ragu-ragu sih. Apa? Bingung? Ragu-ragu. Ragu-ragu. Gak apa-apa, kan namanya juga belajar. Kayak 64 kali 2.
Iya, bener kok. Kenapa 64? Karena akar 64 kan ada ya, yaitu berapa akar 64? 66 kayaknya. 66 maksudnya Bukan. berapa kali berapa? 64. 8 ya. 8 kali 8 kan 64. Makanya jadinya 8 akar 2. Oke, sampai sini aman? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tidak ada? Oke, coba kita review cepet kali ya. Kira-kira kenapa sih pusing-pusingan belajar kayak gini? Gunanya di kehidupan sehari-hari itu buat apa ya? Kayak ngapain coba ngerjain akar-akar kayak gini? Angkanya ribet banget lagi. Ada yang mau coba jawab dulu? Di kehidupan sehari-hari, gunanya buat apa? Mau coba jawab? Oke, coba kakak bantu jelasin kali ya. Udah pernah belajar ini belum? Sin kostan yang trigonometri. Oke. Kalau fisika di sekolah udah sampai mana ya? Udah belajar tentang gerak jatuh bebas belum? Yang bola dilempar, belum juga. Ya udah, yang ini pasti pernah belajar. Teorema Pitagoras yang segitiga siku-siku, masih ingat yang ada, saya nggak tahu ya guru kalian ngomongnya hypotenuse, opposite atau adjacent, sama samping miring depan. Pernah dengar kan pasti? Kayaknya ini kelas 8 deh atau kelas 7 gitu. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa combine hal itu di kehidupan sehari-hari. Contoh simpelnya, misal atap rumah commonnya kan bentuknya segitiga ya, di bawah aja deh. Atap rumah misal bentuknya segitiga kayak gini. Nah, misal kita mau tahu nih panjang ininya, panjang atapnya, biar kita bisa tahu berapa seng yang harus dibeli untuk nutupin rumah kita. Tapi kita cuman dikasih tahu atau kita cuman tahu data panjang ini, panjang papan apa ya ini namanya, fondasi yang di atas tuh. Aduh Pak, intinya panjang balok ini itu misalkan 18. And then misal panjang yang ini itu misalkan 5. Kira-kira kalau mau nyari panjang yang kuningnya itu, panjang ini, atap ini, masih ingat caranya gimana? Masih ingat caranya gimana? Bentar, kayaknya ini angkanya jelek deh nanti. Coba kalau misalkan 8. Nggak apa-apa deh, tapi pakai angka ini dulu aja. Yang penting konsepnya dapat. Masih ingat caranya gimana? Rumus segitiga siku-siku. Misal
saya punya di sini A, di sini B, di sini C. Berarti kalau sesuai teorema Pythagoras, gimana rumusnya? Masih ingat? Nadira? Nabila masih ingat? Lupa. Itu bukan. Enggak. Yang mana? Pokoknya ada tambah, ada kuadrat. Hah? Gimana? Enggak ingatnya bangun ruang. Oh, ada sih kayaknya mirip-mirip. Tapi misalkan kakak punya di sini A, di sini B, di sini C, berarti kalau misalkan A dikuadratin ditambah B dikuadratin itu akan sama dengan C kuadrat. So kalau mau ngingetnya jumlah kuadrat sisi siku-siku kan udah pasti yang kayak gini. Sama dengan kuadrat sisi miring yang C. Oke. Jadi kalau misalkan soalnya kayak gini, kita bisa breakdown jadi kayak gini kan. Di sini 5, di sini berapa nih kira-kira? Kalau misalkan diketahui panjang ini dan ini itu sama. Berarti panjang yang ini berapa? 2-nya 18. Berarti satunya? 9. Oke. Kalau misalkan di yang kiri itu 9, yang kiri berdiri itu 5, yang kanan bawah itu 9, berarti yang panjang atapnya ini adalah 5 kuadrat ditambah 9 kuadratnya. 5 kuadrat berapa? Berapa kira-kira? 5 kuadrat itu 25. Iya, 25. Oh, sorry, jangan bikin itu ya dulu. 25 ditambah 9 kuadrat 63. Hah? 63. Kok 63? 9 kali 9. 63 9 kali 7 gak sih? 81. Iya, 81 ya. Oke, kalau udah kayak gini jadi gimana Nadira? 81 ditambah 25 ya. Jadinya berapa? Jadi 106. 106. Oke. Kalau mau dicari misalkan ini deh, ini simbolnya P deh. Ini kan masih P kuadrat kan? Berarti kalau mau nyari P, kalau P kuadrat itu 106, berarti P-nya aja adalah akar dari 106. Kayak gini. Nah, sisanya, ini kan karena kebetulan angkanya agak jelek aja ya, karena saya random aja masukin angkanya. Sebenarnya kalau misalkan angkanya lumayan bagus, ini bisa sih dihitung kayak akar 128 kayak tadi. Atau misalnya buat penutup deh, kan 5 menit aja ya. Coba, tapi bentar, sampai sini dulu aman nggak? Ada pertanyaan nggak? Nggak. Udah tahu berarti gunanya gimana? Sebenarnya yang 3 tadi itu sih untuk memudahkan perhitungan aljabar, and then memudahkan operasi hitung tambah kurang kali baginya, sama
Ya, mana ya tadi? Biar penulisannya itu standar. Standar tuh maksudnya diakui secara internasional. Udah. Contoh sederhananya kayak gini kalau di kehidupan sehari-hari. Contoh sisanya ya kalian bisa bayangkan sendiri aja sih. Misal kayak kapal berlayar yang apa ya kayak kano gitu itu kan ada benderanya segitiga. Terus misal diketahui sudut elevasinya berapa, panjang tiangnya berapa. Nah, kalian bisa tahu panjang si bawah benderanya itu berapa. Banyak sih nanti penerapannya. Tinggal kalian bisa lebih explore lagi aja. Buat penutup, coba pilih mana ya? Satu soal deh dari ini A, B, C, D. Buat closing statement, closing questions-nya. Kira-kira mau pilih yang mana? Bentar, ini kelihatan kan ya? Nah, coba pilih ini. Pilih dulu mau yang mana, nanti kerjain 3 menitan. Habis itu kita bahas, bentar. Orangnya cukup sih. Nadira mau pilih yang mana? C. C. Ya Nabila, coba C aja juga ya. Biar nanti cepet. Maksudnya keburu waktunya. Oke, coba. Udah. Udah? Sudah, sepertinya sudah ya. Udah diem. Coba kita bahas ya. Yang C saya mau bahas di kiri ya. Kelihatan nggak ini ya? Misalkan ada akar 7 min akar 3 per akar 3. Berarti dikalinya dengan berapa Nabila? Akar 3 per akar 3. Iya. Akar 3 per akar 3 berarti akan sama dengan akar 7 kali akar 3. Jadi berapa? 21 Akar 21 kurang akar 3. yakin Kurang akar 3, kurang 3. ya, kurang 3. Kok nggak deh? Wait. What happened?
happen with this laptop? Akar 21 dikurang 3 per 3 ya. Oke, sampai sini bisa. Atau kalau mau dipecah, jadinya 1/3 akar 21 dikurang berapa? Dikurang 3/3. Jadinya akar 21/3 dikurang 1. Kenapa bisa kayak gini? Pokoknya kalau misalkan ada A plus B dibagi C, itu A-nya dibagi C, B-nya juga dibagi C. Kayak gini. Udah deh. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nadira aman? Oke, kalau gitu kita selesaiin sampai sini dulu ya. Thank you guys. Bye-bye. Kalau udah mau list nggak apa-apa sih.